Morning Indonesia. This is your captain speaking. Yo Indonesia, yo! Joy sumringah melihat kombinasi Jakob dan James mainkan kombinasi sisi kanan dengan bertukar peran. Saat ini Patrick Kluivert sepertinya tak akan khawatir mengenai variasi serangan timnas Indonesia dari berbagai lini. Sebab meski ada beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu, namun tambahan pemain seperti Stefano Lillipali, Yakub Sayuri ataupun Egy Maulana Fikri bisa menjadi opsi untuk mencoba gaya baru variasi serangan ala Catenaccio yang sedang diterapkan oleh Alex Poster. Dua nama yang diprediksi memberi warna baru di lini depan timnas Indonesia yakni Stefano Lillipali dan Beckham Putra. Stefano Lillipali yang kini sudah berusia 35 tahun comeback ke timnas Indonesia setelah terakhir dipanggil 2023 lalu. Patrick Kluivert terang-terangan menyebut posisi bermain ex-FC Utrecht tersebut sangat menarik bagi dirinya. Selain itu, Lillipali juga punya pengaruh untuk pemain muda di skuad timnas Indonesia. Lillipali menunjukkan kualitasnya, kata Patrick Kluivert saat TC perdana timnas Indonesia di Bali United Training Center. Dia bermain di posisi yang sangat menarik bagi kami. Dia juga punya pengalaman serta sebagai pemain dia juga jadi pengaruh buat pemain muda di tim kami, tambahnya. Memang Stefano Lillipali bisa bermain di 3 posisi menyerang berbeda. Musim ini ia bisa menyumbangkan 6 gol dan 6 assist dalam 28 laga bersama Borneo FC. Kemungkinan Stefano Lillipali akan diplot sebagai pengganti Ragnar Oratmangun yang masih berkutat dengan cedera. Jika di lini serang kita memiliki wajah baru seperti Lillipali, namun di sisi kanan ada duet yang cukup menarik. Ya, dia adalah Dean James serta Yakub Sayuri. Bersama PSM, Jakob tampil dalam 91 pertandingan dan mencetak 19 gol serta membantu klub meraih gelar Liga 1 2022-2023. Pada 2024, ia bergabung dengan Malut United dan mencatatkan 10 gol dalam 28 penampilan hingga Mei 2025. Di timnas Indonesia, Jakob dikenal karena fleksibilitasnya bermain sebagai winger maupun wingback. Dengan tinggi 171 meter, ia memiliki kecepatan, dribble, dan kemampuan crossing yang mumpuni. Hingga November 2024, Jakob telah mencatatkan 28 caps dan 3 gol untuk tim nasional. Di sisi lain, Dean James meski baru saja bergabung dan belum bisa memperlihatkan kehebatannya di timnas Indonesia, namun perannya di klub Eredivisie cukup vital loh. Dean James dikenal sebagai bek kiri modern dengan kemampuan menyerang yang baik. Dengan rata-rata 1,71 umpan kunci per pertandingan dan 5,88 crossing per 90 menit, ia aktif dalam membantu serangan tim. Di sisi pertahanan, James menunjukkan ketangguhan dengan 11 tackle sukses dan 6 intercept sepanjang musim. Kombinasi kemampuan ofensif dan defensif ini menjadikannya aset berharga bagi Go Ahead Atlas. Salah satu penampilan terbaik Dean James terjadi pada 9 Maret 2025 saat Go Ahead Atlas menghadapi NEC Nijmegen. Dalam pertandingan tersebut, James mencetak gol pembuka pada menit ke-41, membantu timnya meraih kemenangan 3-2 di kandang lawan. Performa gemilang ini turut berkontribusi pada dominasi Go Ahead Atlas dalam pertandingan tersebut. Atas performa konsistennya, Dean James terpilih masuk dalam Elftal van de Week atau tim terbaik pekan ke-24 Eredivisie versi ESPN. Ia menempati posisi bek kiri dalam formasi 4-3-3 bersama 2 rekan setimnya dari Go Ahead Atlas, Victor Edvardsen dan Oliver Edman. Pengakuan ini menegaskan kontribusi signifikan James dalam skuadnya. Dan dengan gaya bermain serta memiliki kecepatan yang hampir sama, kedua pemain ini diharapkan bisa berbagi peran perihal melakukan serangan balik cepat yang biasanya diinisiasi oleh Joy Pelupesi serta Tom Haye yang memiliki akurasi umpan yang cukup tepat. Adanya Dean James serta Jakob pastinya membuat sisi sayap kanan Cina mati kutu
Sebab saat laga kontra Cina di kandang sendiri, hanya dengan Yaakob Sayuri saja, sayap Cina yang berhadapan langsung dengan Yaakob tak mampu mengembangkan permainan. Meski di sisi kanan masih ada nama Kevin Dix sebagai penjaga keseimbangan, namun jika Alec Parster ingin mencoba melakukan serangan balik cepat, opsi ini akan bisa lebih optimal. Pasalnya, kecepatan kedua pemain ini memang hampir sama, ditambah pertukaran peran antara wingback ataupun sayap kanan akan membuat pemain Cina kebingungan jika melakukan Wenmar marking. Sebab jika Yaakob dan Dian Chun bertukar peran, otomatis pemain bertahan Cina tak sadar sudah naik ke barisan tengah lapangan jika posisi kedua pemain bertukar secara tiba-tiba. Taktik ini bisa saja membuat sisi pertahanan Cina goyah karena pasnya ada sisi kosong yang ditinggalkan oleh pemain bertahan mereka.